Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the. Halo guys, Perkenalkan, nama saya Linda. saya Muhammad Fajruddin Rahman. Kami dari kelompok 7 ingin membahas tentang pilihan hukum dan perjanjian internasional. Adapun poin-poin yang akan kami bahas itu ada 3. Yang pertama itu pilihan hukum dan perjanjian internasional. Yang kedua adalah pilihan hukum dalam perdata internasional. Dan yang ketiga adalah fungsi pilihan hukum dalam sebuah kontrak internasional. Oke, saya di sini akan menjelaskan lebih rinci tentang poin-poin yang telah disebutkan tadi. Poin yang pertama yaitu tentang pilihan hukum dan perjanjian internasional. Apa sih pilihan hukum itu? Pilihan hukum ialah hukum yang dipilih oleh para pihak dalam kontrak sebagai alat untuk menginterpretasikan isi dari perjanjian yang meliputi objek, pengaturan hak, dan kewajiban untuk menyelesaikan sengketa. Upaya pemerintah Republik Indonesia dalam melaksanakan politik luar negeri yang berfokus pada kepentingan nasional melalui pembuatan perjanjian internasional dengan meningkatkan interdependensi antar negara akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kerjasama internasional menjadi semakin penting dan dituangkan dalam berbagai bentuk perjanjian. Pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional melibatkan berbagai lembaga negara, memerlukan koordinasi yang baik, serta peraturan perundang-undangan yang jelas untuk menghindari kesimpang siuran. Undang-undang tentang perjanjian internasional yang diusulkan bertujuan untuk mendefinisikan kewenangan eksekutif dan legislatif dalam proses ini. Sejarah dengan pasal 11 Undang-Undang 1945, perjanjian internasional mencangkup berbagai jenis dokumen hukum yang menunjukkan hubungan kerjasama dengan negara lain dan organisasi internasional. Pengesahan perjanjian dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu ada ratifikasi, kedua aksesi, ketiga penerimaan, dan yang terakhir yaitu penyetujuan. Selama ini proses pengesahan diatur oleh surat presiden, tetapi seringkali terdapat penyimpangan sehingga memerlukan peraturan yang lebih komprehensif. Penjelasan berikutnya yaitu tentang prinsip pilihan hukum. Prinsip pilihan hukum itu ada 4. Yang pertama itu adalah prinsip konsensualisme. Yang kedua itu ada prinsip kebebasan berkontrak. Yang ketiga ada prinsip beretikat baik. Dan yang terakhir yaitu adalah prinsip kepastian hukum. Penjelasan lebih rinci tentang prinsip pilihan hukum. Apa sih prinsip pilihan hukum itu? Prinsip pilihan hukum ialah merupakan sumber hukum internasional yang dibuat sebagai upaya menciptakan suatu harmonisasi hukum dan aturan-aturan dalam perdagangan internasional agar perbedaan suatu sistem hukum dengan sistem hukum lainnya tidak menjadi hambatan bagi para pihak dalam melakukan transaksi perdagangan internasional. Dalam prinsip pilihan hukum ini terbagi menjadi 4 prinsip. Yang pertama yaitu ada prinsip konsensualisme, yaitu adanya kesepakatan dari pihak-pihak yang terlibat. Dan yang kedua itu ada prinsip kebebasan berkontrak. Kebebasan ini memberikan peluang kepada para pihak untuk menentukan apa yang mereka sepakati. Terus yang ketiga ada prinsip beretikat baik. Apa sih prinsip beretikat baik itu? Prinsip ini untuk menciptakan keadilan bagi para pihak dalam bertransaksi. Terus yang terakhir itu ada prinsip kepastian hukum. Prinsip kepastian hukum, adanya prinsip kepastian hukum memberikan perlindungan bagi para pihak dari iktikat tidak baik, pihak-pihak bersangkutan atau pihak ketiga.
Apa sih hukum perdata internasional itu? Hukum perdata internasional itu adalah hukum yang mengatur hubungan privat antara perorangan yang mengandung unsur asing atau wilayah batas negara. Supaya kalian paham, mari kita perjelas tentang apa sih hukum perdata internasional. Hukum perdata internasional adalah hukum yang mengatur hubungan privat antar perorangan yang mengandung unsur asing atau melintasi batas wilayah negara. Unsur asing atau melintasi batas wilayah negara tersebut bisa terkait dengan subjek maupun lokasi perbuatan atau pelaksanakan perbuatan hukum. Terkait dengan subjeknya, misalnya hubungan hukuman yang berbeda kewarganegaraan atau domisilinya. Terkait dengan objeknya, yaitu misalnya objek dari perjanjian tersebut berada di luar negeri. Terkait dengan pembuatan dan pelaksanaan perbuatan hukum, yaitu misalnya perbuatan hukum tersebut dibuat atau dilaksanakan di luar negeri. Baik, masuk ke poin yang kedua adalah pilihan hukum dalam perdata internasional. Seperti yang tadi dijelaskan oleh Saudari Willy mengenai pengertian pilihan hukum dan sebagainya, sekarang kita masuk ke ruang lingkup kaidah hukum perdata internasional. Kaidah hukum perdata internasional itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah kaidah hukum perdata internasional substantif. Apa itu? Yaitu kaidah hukum perdata internasional yang dijamin oleh kaidah hukum objektif. Yang kedua adalah kaidah hukum perdata internasional adjektif atau biasa kita sebutnya kaidah hukum perdata internasional formal, yaitu upaya hukum yang dapat dilakukan oleh subjek hukum perdata internasional untuk menegakkan hak-haknya yang dijamin oleh kaidah hukum objektif dengan bantuan pengadilan. Apa sih arti dari kaidah hukum objektif itu? Kaidah hukum objektif itu adalah hukum yang berlaku di suatu negara tanpa memandang golongan tertentu. Hukum ini mengatur antara hak sesama manusia, kewajiban, dan sebagainya. Nah, hukum ini tidak berlaku hanya bagi masyarakat saja, akan tetapi hukum ini berlaku bagi para pejabat, orang-orang tinggi lainnya seperti DPR, baik masyarakat juga. Kaidah hukum perdata internasional substantif biasanya ditemukan dalam hukum material dari suatu negara tertentu dan sekaligus menjadi sumber hukum perdata internasional substantif. Seperti contohnya di Indonesia, ketentuan yang mengatur kontrak perdata internasional di Indonesia menggunakan KUH Perdata. Sedangkan kaidah hukum perdata internasional adjektif terdapat pada asas-asas HPI contohnya. Dan tergantung dari sistem hukum yang dianut dari suatu negara tersebut. Salah satu bentuk hubungan hukum perdata internasional adalah hubungan bisnis internasional atau hubungan bisnis antar negara. Hubungan bisnis internasional adalah aktivitas yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang dilakukan oleh pelaku bisnis yang mengandung unsur asing. Setiap hubungan bisnis memerlukan suatu kepastian untuk menunjang kelancaran usaha bisnis tersebut. Dalam hubungan bisnis internasional, perjanjian atau kontrak lazim digunakan dalam bisnis internasional untuk memperoleh kepastian untuk perlindungan kepentingan para pihak. Kontrak seperti biasanya disebut dengan kontrak perdata internasional atau kontrak bisnis internasional. Bisnis internasional dibuat berdasarkan asas kebebasan berkontrak atau freedom of contract pada pasal 1338 KUH Perdata. Para pihak bebas membuat isi dari kontrak sesuai dengan kepentingan yang dikehendaki oleh pihak. Adapun isi dari kontrak meliputi objek perjanjian beserta pengaturan hak dan kewajibannya termasuk dalam menentukan kesasula dalam penyelesaian sengketa. Dalam kesasula sengketa, para pihak dapat menentukan pilihan hukum. Jadi pilihan hukum adalah pilihan hukum yang dipilih oleh para pihak dalam kontrak sebagai alat untuk menginterpretasikan isi dari perjanjian meliputi objek, pengaturan hak dan kewajiban, atau untuk menyelesaikan sengketa bila terjadi. Pilihan hukum itu terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah pilihan hukum atau choice of law. Yang kedua adalah pilihan forum atau choice of jurisdiction. Yang ketiga adalah pilihan domisili atau choice of domicile. Yang pertama itu adalah pilihan hukum atau choice of law. Dalam hal ini, para pihak menentukan sendiri dalam kontrak tentang hukum mana yang akan digunakan atau hukum mana yang akan berlaku terhadap
menginterpretasi kontrak tersebut. Yang kedua adalah pilihan forum atau choice of jurisdiction, yaitu para pihak menentukan sendiri dalam kontrak tentang pengadilan atau forum mana yang akan berlaku jika terjadinya sengketa atau sebuah masalah dalam kontrak tersebut. Yang ketiga adalah pilihan domisili atau choice of domicile. Nah, di sini itu para masing-masing pihak melakukan penunjukan di manakah domisili hukum dari pihak tersebut. Hukum sebagai salah satu asas dalam hukum perdata internasional dibatasi dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Yang pertama adalah pilihan hukum tersebut tidak melanggar ketertiban umum. Yang kedua, hanya boleh di bidang hukum kontrak. Yang ketiga, tidak boleh mengenai hukum kontrak kerja. Keempat, tidak boleh mengenai ketentuan perdata dengan sifat publik. Yang kelima itu pilihan hukum harus dilakukan secara bonafide. Apa itu bonafide? Adalah dengan beretikat baik. Di dalam praktek, dalam kontrak bisnis internasional, pilihan hukum yang sering dilakukan untuk penyelesaian sengketanya adalah pilihan forum dan pilihan hukum yang akan digunakan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul. Pilihan hukum yang dipilih dapat menggunakan salah satu dari ketentuan hukum material dari negara tertentu, sedangkan pilihan forumnya dapat memilih lembaga tertentu, misalnya pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa lainnya. Adapun fungsi pilihan hukum dalam kontrak internasional itu antara lain, yang pertama itu memenuhi asas kebebasan berkontrak, yang kedua adalah mengatur hubungan serta akibat hukum yang terjadi secara praktis, yang ketiga adalah kepastian hukum. Fungsi yang pertama tadi adalah kebebasan berkontrak, yaitu para pihak kontrak bisnis internasional itu pasti memiliki kepentingannya masing-masing. Nah, dengan adanya kepentingan tersebut menjadi dasar negosiasi dalam menentukan isi atau substansi kontrak tersebut. Kehendaknya bebas merupakan hak asasi manusia, maka masing-masing pihak diberikan kebebasan untuk menentukan kehendak sesuai dengan kepentingannya. Akan tetapi perlu digarisbawahi, tidak boleh melanggar atau dalam asas hukum perdata internasional ini ada pembatasan ketentuan-ketentuannya seperti yang telah tadi saya jelaskan, yaitu tidak boleh melanggar ketertiban umum. Nah, yang kedua itu alasannya praktis. Apa sih? Dengan melakukan pilihan hukum, para pihak dalam kontrak bisnis internasional bisa bersepakat menentukan isi perjanjian sehingga secara praktis mereka ini bisa mengatur sendiri hubungan hukumnya serta akibat-akibat hukumnya yang akan terjadi apabila adanya sengketa dan sebagainya. Dengan melakukan pilihan hukum dan pilihan forum, maka hubungan hukum tersebut lebih mudah karena masing-masing sudah mengetahui hukum yang digunakan. Si A sudah mengetahui hukumnya, si B sudah mengetahui hukumnya untuk menginterpretasikan isi kontrak tersebut dan mengetahui forum yang akan digunakan untuk menyelesaikan sengketa, sehingga para pihak lebih bisa mempersiapkan segala sesuatunya sebelum terjadinya hal-hal yang tidak sesuai dengan isi kontrak tersebut. Yang ketiga adalah alasan untuk kepastian hukum. Semua kontrak atau perjanjian yang sudah ada itu dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Nah, maka dari itu perjanjian itu telah mengikat para pihak dan harus ditaati. Tidak boleh jika tidak ditaati. Nah, hal ini tuh menunjukkan ada kepastian hukum. Kepastian hukum ini sangat diperlukan dalam suatu kontrak bisnis internasional. Kenapa sih? Karena kepastian hukum itu mengenai hak dan kewajiban hukum masing-masing pihak dalam transaksi, kepastian dalam pelaksanaan transaksi, serta akibat-akibat hukum yang timbul. Kepastian hukum juga termasuk kepastian atas pilihan hukum yang digunakan untuk penyelesaian kasus jika terjadinya sengketa. Jadi para pihak sudah mengetahui secara pasti ketentuan hukumnya sehingga bisa dapat diprediksi alternatif penyelesaiannya jika terjadi sebuah sengketa. Beberapa teori yang digunakan untuk menentukan hukum yang tidak ada pilihannya. Yang pertama adalah teori lex loci contractus, yang kedua adalah teori lex loci solutionis, yang ketiga adalah teori the power law of contract, yang keempat adalah teori the most characteristic connection. Masuk ke teori yang pertama, yaitu teori lex loci contractus. Menurut teori ini, hukum yang berlaku adalah hukum
tempat di mana kontrak itu dibuat. Teori ini merupakan teori klasik yang tidak mudah diterapkan dalam praktek pembentukan kontrak internasional modern sebab pihak-pihak yang berkontrak tidak selalu hadir bertatap muka membentuk kontrak di suatu tempat. Nah, jadi menurut teori ini tuh hukum yang berlaku adalah hukum di mana kontrak itu dibuat. Contohnya itu Indonesia dengan Jepang. Mereka ini membuat kontrak di negara Jepang. Maka hukum yang berlaku menurut teori ini adalah hukum Jepang. Akan tetapi kelemahannya itu di era modern saat ini teori ini tuh, karena di era modern sebuah kontrak tidak selalu disepakati atau tidak selalu dibuat di suatu tempat. Akan tetapi sebuah kontrak itu terkadang dibuat di tempat yang berbeda atau melalui internet, bisa melalui telepon dan sebagainya. Maka dari itu teori ini bisa kita bilang itu sudah sangat klasik. Lalu yang kedua adalah teori lex loci solutionis. Merupakan teori atau hukum yang berlaku adalah hukum tempat di mana perjanjian dilaksanakan, bukan tempat di mana kontraknya ditandatangani. Bedanya dari yang tadi, kalau teori yang pertama tadi adalah di mana kontraknya ditandatangani, maka hukum itu yang berlaku. Kalau ini di mana perjanjiannya dilaksanakan di antara kedua belah pihak tersebut, maka hukum itu yang akan digunakan. Jika kontrak itu harus dilaksanakan tidak di suatu tempat, seperti kasus jual beli yang melibatkan pihak-pihak penjual dan pembeli yang berada di negara yang berbeda dan dengan sistem hukum yang berbeda pula. Teori yang ketiga adalah teori the proper law of contract. Menurut teori ini, hukum yang berlaku adalah hukum negara yang paling wajar berlaku bagi kontrak tersebut, yaitu dengan cara mencari titik berat atau titik laut yang paling erat dengan kontrak itu. Lalu yang keempat adalah teori the most characteristic connection. Nah, menurut teori ini, hukum yang berlaku adalah dari pihak yang melakukan prestasi yang paling karakteristik. Nah, teori ini ada kelebihan nih. Apa sih kelebihannya? Yaitu adalah bahwa dengan teori ini dapat dihindari beberapa kesulitan, seperti keharusannya untuk mengadakan klasifikasi lex loci contractus atau lex loci solutionis. Di samping juga dijanjikannya kepastian hukum secara lebih awal oleh teori ini. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Semoga video yang telah kami paparkan tadi dan jelaskan kepada teman-teman semua cukup membuat kalian paham dan sangat jelas. Jangan lupa subscribe dan like ya. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.